Ya, dari suatu perbuatan ada pelakunya, nah itu adalah fa'il. Nah, fa'il itu hukumnya selalu marfu. Ya, gitu. Jadi ada perbuatan khususnya yang maklum, fi'il yang maklum pasti akan butuh fa'il. Mana pelakunya? Itu baik nanti isim zahir atau isim dhamir, ya. Maka dia hukumnya harus marfu. Harus marfu. Yang kedua naibul, misalnya jaa Zaidun, telah datang Zaid. Mana fa'ilnya? Pelakunya mana? Zaidun. Zaidun kan jaa kan perbuatan, telah datang. Siapa yang telah datang? Zaidun, yaitu Zaid. Nah, maka Zaidun itu dia sebagai pelaku hukumnya harus marfu. Zaidun itu isim apa? Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad, ya. Maka kita baca Zaidun, tanda marfunya dhamma. Tidak boleh kita membaca Zaidan atau Zaidin. Harus Zaidun. Kenapa? Karena dia sebagai pelaku fa'il dari pekerjaan jaa tadi. Ya, yang kedua naibul fa'il, pengganti pelaku. Naibul fa'il ini kalau fiilnya majhul. Ya, kita kan sudah belajar tasrif, ini akan nyambung. Karena kalau nggak belajar tasrif dulu nggak paham apa maklum majhul. Gitu, makanya kita belajar tasrif dulu baru nahu. Ya, tasrif dulu baru nahu biar paham. Ya, jadi kalau fiilnya majhul, maka yang harus dicari naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kenapa? Karena fa'ilnya hilang. Dari majhul itu fa'ilnya tidak diketahui, tidak disebutkan. Telah dipukul, siapa yang memukulnya nggak disebutkan. Tapi siapa yang dipukulnya, nah itu. Yang dipukulnya itu disebut naibul fa'il. Nah, duribal kalbu. Nah, naibul fa'il itu dia sebetulnya asalnya objek. Asalnya objek tapi kemudian menempati posisi pelaku. Yang disebut naibul fa'il. Nah, maka kalbu, ya, naibul fa'il itu hukumnya harus marfu. Tanda marfunya dhamma karena mufrad kalbu. Ya kan? Nanti kalau isim-isim yang lain disesuaikan tandanya. Itu kayak tadi misalnya jaa waladani. Kalau musanna, ya, marfu tanda marfunya alif. Ja'al muslimuna. Ya kan, marfu tanda marfunya waw. Disesuaikan dengan isim murab yang 9. Makanya isim murab yang 9 itu harus terus diingat terus. Gitu ya, karena dia berpengaruh. Lalu yang ketiga mubtada. Mubtada itu isim di awal kalimat, ya, yang diterangkan. Kalau tadi kan awalnya kan fiil. Jaa Zaidun, duriba kalbu, itu kan awalnya fiil. Nah, sekarang awalnya isim. Nah, isim yang ada di awal itu namanya mubtada dan dia harus marfu. Isim yang di awal kalimat. Tapi tidak hanya di awal kalimat. Harus dia adalah inti yang dibicarakan. Inti yang dibicarakan dalam kalimat itu mubtada. Misalnya al ilmu nafiun, ilmu itu bermanfaat. Yang sedang dibicarakannya apa? Ilmu. Nafiunnya itu kan keterangannya yang menjelaskan. Jadi yang inti yang dibicarakan mubtada itu harus marfu. Ya, kalau tidak didahului oleh huruf-huruf yang lain, ya, yang memansubkan atau yang menjadikan. Yang keempat khobar mubtada. Nah, khobar mubtada keterangan untuk mubtada yang menerangkan. Nafiunnya, kalau tadi al ilmunya yang mubtada, nafiunnya khobar. Nah, dia juga harus marfu. Ya, lalu isim kana wa akhwatuha. Nah, ini kalau dimasuki oleh kana dan saudari-saudarinya nanti. Asalnya mubtada khobar tadi al ilmu, nanti dimasuki kana, kanal ilmu nafi'an. Nah, ilmunya tetap marfu. Jadi isim kana, ya, mubtadanya berubah jadi isim kana, dia juga harus marfu. Sedangkan untuk khobarnya tadi nafi'an berubah jadi mansub. Yang khobarnya. Lalu inna, nanti ada saudarinya, tidak hanya kana saja. Ada saudari-saudari kana. Banyak. Terus inna
Nah kalau dimasuki inna sebaliknya dari kana. Jadi innal ilma nafiun. Nah yang marfu'nya khobarnya. Kalau dimasuki inna itu. Khobar inna dan saudari-saudari. Nanti banyak inna, anna, lakinna, laita, la'ala. Nah yang ketujuh, ya tawabilil marfu yang mengikuti kepada marfu. Nah yang mengikuti itu nanti ada 4. Ya ada naat, ada sifat, taukid, badal dan atop. Yang nggak usah ditulis nanti juga ada. Ya, 4 ini ada. Misalnya di sini sifat Allahur Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Itu kan sifat. Nah, sifat ini mengikuti kepada yang disifati. Yang disifatinya kan Allah. Karena Allahunya marfu, dia ikut marfu Allahur Rahmanu. Kalau yang diikutinya mansub, ikut mansub Allahar Rahmana. Kalau yang diikutinya majrur, Allahir Rahmani. Itu namanya tawabi, mengikuti. Makanya tawabi ini masih hukumnya masuk ke semuanya, ketiga-tiganya. Kalau yang mengikuti kepada marfu berarti dia masuk ke yang marfu, mengikuti yang mansub kepada mansub, mengikuti majrur, majrur. Makanya di setiap 3 ini ada tawabi. Ada tawabi semua ada. Tawabi lil marfu, tawabi lil mansub, tawabi lil majrur. Ya, lalu yang mansub, nah ini yang paling banyak. Ada 12 di sini saya tuliskan. Ya, ada 12. Ya, ada maf'ul bi, objek. Jadi kalau dalam kalimat ada objek, berarti maf'ul bi dia mansub. Seperti misalnya akala Muhammadun al-khubza. Muhammad telah makan roti. Ya, kalau Muhammadunnya tadi apa? Fa'il kan marfu. Nah, khubzanya objek. Nah, objek itu harus mansub. Maka kita harus membacanya khubza, mansub. Tanda mansubnya fathah. Nah, nanti disesuaikan dengan isim murab yang 9. Kalau misalnya musanna akala Muhammadun 2 roti misalnya, berarti apa? Khubzaini. Mansub tanda mansubnya iya. Gitu, disesuaikan. Objek dan maf'ul bi. Maf'ul bi itu keterangan waktu atau tempat. Ya, tapi nanti ada isim-isimnya khusus. Isim sobahan, pagi, masaan, lailan, naharon. Keterangan waktu atau keterangan tempat, misalnya amama di depan, khalfa di belakang. Ya. Gitu. Jadi ada isim-isim khusus. Jadi enggak semua tempat jadi zarfu makan. Ya. Maf'ul ajri, keterangan alasan. Ya, jadi ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, alasannya apa? Nah, alasannya itu disebut maf'ul ajri. Usolli, saya sholat. Apa motif dari melaksanakan sholat? Imanan, karena iman. Nah, maf'ul ajri ini berupa masdar. Maf'ul ajri itu berupa masdar. Imanan kan masdar dari amanu yu'minu imanan. Ya, masdar yang bisa dijadikan sebagai alasan dilakukannya perbuatan. Maka ini disebutnya maf'ul ajri. Usolli, saya sholat. Sholatnya karena apa? Imanan, karena iman. Nah, ini maf'ul ajri. Maf'ul ajri harus mansub. Ya, misalnya akulu, saya makan. Apa motif makan? Karena apa kalau makan? Karena lapar. Apa bahasa Arabnya? Ya, ju'an. Ya, gitu. Akulu ju'an, saya makan karena lapar. Nah, ju'annya disebut apa? Maf'ul ajri. Tapi dia pakai tanwin ya. Biasanya pakai tanwin. Itu ada lagi maf'ul mutlak. Sebenarnya gampang nih. Ini insyaallah gampang, memahaminya gampang. Memahaminya gampang. Maf'ul mutlak itu nanti ada 3 ya. Jadi maf'ul mutlak itu masdar, ya menyebutkan masdar setelah fiilnya. Setelah fiilnya, misalnya darabtu darban. Kan darban masdar dari darabtu, dari daraba. Nah, ini namanya maf'ul mutlak. Cuma ada 3 maknanya. Ada untuk penguat arti. Misalnya darabtu darban, saya telah benar-benar memukul, menguatkan benar-benar artinya. Ada untuk bilangan, jumlah, darabtu darbatan. Nah, ini kalau ditambah ta marbutoh, saya telah memukul 1 kali pukulan.
Ada yang menunjukkan sifat atau macam, dia harus ditambah, ada tambahan sifat. Darabtu darban syadidan, ada tambahan. Saya telah memukul dengan pukulan yang keras. Nah, itu darbannya itu tadi maf'ul mutlak. Dia harus mansub. Tidak boleh dibaca darabtu darbun, enggak bisa. Dia punya hukum ya wajib mansub. Ya, lalu ada lagi maf'ul ma'ah, keterangan yang menyertai pekerjaan. Ya, jadi saat kita melakukan pekerjaan, bersamaan dengan apa pekerjaan itu dilakukan? Maf'ul ma'ah. Misalnya bersamaan dengan terbit matahari, ya, amsi wa tulu asyamsi. Tulu'anya maf'ul ma'ah. Hal itu keterangan kondisi bagi pelaku atau objek. Dia biasanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Ashrabu, ya, saya minum. Keadaan saya ketika minum bagaimana? Duduk, jalisan. Nah, jalisan itu hal berarti. Ashrabu jalisan. Saya duduk dalam saya minum dalam keadaan duduk. Itu namanya hal. Baik keadaan untuk pelakunya atau untuk objek. Misalnya wada'tul kitab, saya menyimpan buku muglaqon dalam keadaan tertutup. Yang dalam keadaan tertutupnya siapa? Saya atau buku? Buku. Berarti keterangan kondisi untuk objek. Ada tamyiz. Tamyiz biasa setelah bilangan isrun, 20. 20 apa? Kitaban, buku. Itu juga harus mansub. Ada mustasna yang dikecualikan setelah pengecualian. Najahatul lam, murid-murid telah berhasil illa hasanan, kecuali hasan. Hasanannya disebut mustasna. Dia juga harus mansub. Munada yang dipanggil, tapi nanti enggak semua ya, ada ketentuan. Ya Abdallah, abdanya mansub karena dia dipanggil. Khususnya kalau mudhof ya. Kalau cuma satu, ya Muhammadu, dia domah, tidak patah. Kalau cuma satu namanya. Kalau dua Abdallah, dia mansub. Khobar kana wa tu'a tadi yang tadi. Kalau isim kananya tadi marfu, khobar kananya mansub. Sebaliknya inna wa tuha, isim inanya yang mansub tadi. Khobarnya marfu. Ya, tawabilil mansub tadi sama. Ya, misalnya ra'aitu rajulas sholih, saya melihat lelaki yang soleh. Soleh sifat dari rajul. Ya, nah lalu yang terakhir yang majrur cuma 3. Majrur yang paling sedikit. Alasan majrur isim cuma 3. 1 didahului oleh huruf jar. Nah ini gampang, kita sudah hafal kan, min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Kalau ada huruf jar setelahnya isim pasti majrur. Yang kedua mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dia disandar oleh isim sebelumnya. Jadi ada 2 isim. Ya, biasanya menunjukkan makna kepemilikan. Baitullahi, rumah Allah, itu rumah milik Allah. Rumah Allah. Nah, Allahinya itu mudhof ilaih, dia harus majrur hukumnya. Ya, kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Nah, Muhammadinnya mudhof ilaih harus majrur. Ya kan? Nah, itu yang kedua mudhof ilaih. Yang ketiga tawabilil majrur tadi sama. Bismillahir Rohmani mengikuti di sifat. Nah ini kalau dikuasai udah bisa mahir membaca Arab Gundul, kitab Gundul. Itu gambaran secara umum, secara keseluruhan. Ya, belum, nanti kita bahas satu persatu sambil praktek pelan-pelan dulu ya. Kalau tadi secara umum dulu semuanya kita ada gambarannya. Bedanya apa? Nah, kalau maf'ul bi itu fa'ilnya ada. Makanya harus maklum fi'ilnya. Akala Muhammadun al-hubza. Hubza kan maf'ul bi, objek mansub. Ya kan? Karena fa'ilnya ada, Muhammadun kan ada. Lalu fi'ilnya maklum.
akala maklum. Ketika dirubah jadi majhul, ukila dimakan, maka Muhammadun ini harus dihilangkan. Fa'ilnya nggak ada, maka hubza tadi yang tadinya maf'ul bi berubah dia jadi menempati posisi fa'il, disebutlah naibul fa'il dan juga menempati hukum i'rabnya yaitu marfu. Jadi berubah jadi ukilal hubzu kalau dimajhulkan. Gitu ya. Dia secara makna kan dia sama-sama objek asalnya. Cuman bedanya kalau naibul fa'il itu jadi fa'ilnya nggak ada, pelakunya nggak disebutkan. Kalau pelakunya ada, ya dia harus jadi maf'ul bih. Begitu. Posisinya boleh di depan juga. Nggak boleh. Karena kalau fa'il itu harus selalu didahului oleh fiilnya dulu. Harus fiilnya dulu, Pak. Kalau dibalik nanti berubah jadi mubtada. Kalau isimnya yang didahulukan Muhammadun akala. Nah Muhammadun nggak jadi fa'il, tapi jadi mubtada yang tadi. Isim yang di awal kalimat jadi mubtada. Nerjemahinnya gimana sih? Ya kalau diterjemah mah sama. Oh, terjemah sama. Dalam bahasa Indonesia kan sama, harus mendahulukan subjek dulu. Jadi kita dalam bahasa Arab akala Muhammadun, Muhammad telah makan. Muhammadun akala, Muhammad telah makan, sama artinya. Cuma dalam bahasa Arab beda, strukturnya beda. Ya, kalau akala Muhammadun disebutnya jumlah fi'liyah. Tadi yang di awal fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Kalau yang isimnya dulu jumlah ismiyah. Ada perbedaan. Kalau dari segi arti dalam menerjemahkan sama. Dari segi makna. Sama. Cuman kalau makna lebih dalam, lebih jauhnya itu ada perbedaan. Makna lebih jauhnya. Secara makna yang sederhananya sama. Nah makanya inilah nanti rahasia kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Ya, karena supaya mengetahui makna-makna yang lebih jauhnya itu. Kalau sekedar terjemah kan kelihatan sama antara jumlah ismi jumlah fi'liyah, ya kan? Tapi nanti dalam ilmu bahasa Arab ada kandungan mana yang berbeda antara jumlah ismiyah dan fi'liyah itu. Makanya nggak cukup kita cuman lihat terjemahan. Kalau di terjemahan kan sama, ya. Oke, tapi dalam bahasa Arabnya beda. Nanti ada kandungan mana yang berbeda. Begitu. Ya, mudah-mudahan terus ada motivasi untuk mempelajari ini sampai tamat, sampai khatam, sampai mahir, insyaallah. Supaya semua kita harapkan bisa mahir, lancar membaca dan mengarang kudun, insyaallah. Ya. Cukup dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.